Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat, semangat, dan jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing agar apa yang ibu sampaikan dan kalian terima itu dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Baik, untuk selanjutnya jangan lupa kalian mengisi absen yang sudah ibu kirimkan melalui link di WA grup kalian. Ya, kita mulai saja dengan materi IPS hari ini adalah tentang penawaran dan permintaan. Baiklah anak-anakku, sebelum masuk ke materinya kita lihat dulu kompetensi dasarnya adalah 3.3, memahami konsep interaksi antara manusia dengan ruang sehingga menghasilkan berbagai kegiatan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, permintaan, dan penawaran, dan interaksi antar ruang untuk keberlangsungan kehidupan ekonomi, sosial, dan budaya Indonesia. Apa sih tujuan kalian mempelajari materi ini? Yaitu yang pertama, kalian dapat menjelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Yang kedua, menjelaskan kaitan antara permintaan dan penawaran. Baik, kita masuk ke materi yang pertama adalah tentang permintaan. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli oleh masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Nah, kita lihat di sini adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Antara lain, A. Harga barang. Harga barang akan mempengaruhi banyaknya jumlah barang yang diminta. Seperti apabila pada mulanya harga barang tersebut senilai Rp1.000 per unit dan kemudian naik menjadi 1.500 per unit, ini akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, apabila harga barang tersebut turun menjadi 500 per unit, mungkin jumlah barang yang diminta tersebut akan bertambah. Yang B, pendapatan masyarakat. Pendapatan yang diperoleh oleh seseorang akan mempengaruhi permintaan barang. Seperti jika pendapatan rata-rata setiap orang itu naik, maka akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta bertambah. Sebaliknya, apabila pendapatan seseorang itu turun atau tidak memiliki pendapatan, maka akan sangat mempengaruhi berkurangnya jumlah barang yang dimiliki. Yang C, selera masyarakat. Selera masyarakat itu mempengaruhi permintaan seseorang. Contohnya saja, apabila orang tersebut sangat menyukai suatu barang, walaupun harga barang tersebut mahal, maka pembeli tidak menghiraukan adanya kenaikan harga. Yang D, kualitas barang. Yaitu setiap orang menginginkan barang yang berkualitas. Artinya, jika kualitas barang bagus dan harga barang tersebut lebih mahal sedikit saja dari barang lain yang sama, maka masyarakat lebih memilih membeli barang tersebut. Yang E adalah harga barang lain, yaitu banyak sedikitnya jumlah barang yang diminta biasanya dipengaruhi oleh harga barang lain. Contohnya saja, harga kopi lebih mahal dari harga teh, maka masyarakat cenderung akan membeli teh. Akan tetapi kalau harga kopi itu lebih murah dari teh, bagi mereka yang uangnya kurang, mungkin mereka akan membeli kopi yang merupakan pengganti teh. Yang berikutnya adalah yang F. F adalah jumlah penduduk. Jumlah anggota keluarga itu akan sangat mempengaruhi jumlah permintaan. Yang G, ramalan masa depan. Artinya pada saat krisis ekonomi, harga barang itu cenderung berubah-ubah, bahkan cenderung naik. Nah, masyarakat akan menambah permintaan terhadap barang kalau diperkirakan harga barang tersebut di masa yang akan datang akan naik. Ya, kita lihat hukum permintaan. Di sini hukum permintaan, makin rendah harga suatu barang,
maka makin banyak permintaan atas barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan atas barang tersebut. Kita lihat mengenai kurva permintaan. Kurva permintaan adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa dengan harga dalam berbagai kondisi. Karena kita perhatikan gambar di sini ada dua, yaitu yang satu tabel dan satu adalah kurva permintaan. Tabel di sini ada harga jeruk mulai dari harga yang murah sampai 6.000. Sedangkan kolom berikutnya adalah jumlah barang yang diminta. Kita lihat kurva di sini, ada kurva permintaan. Nah, ini yang garis horizontal atau yang Ibu beri tanda kuning di sini adalah menunjukkan jumlah jeruk. Sedangkan yang garis yang vertikal yang Ibu beri tanda warna hijau itu menunjukkan harga. Maksudnya di sini, jika harga itu rendah, maka permintaan akan jeruk itu akan banyak, yaitu mencapai 140 kg. Kita lihat di tabel ini. Yang berikutnya, harga 4.750 itu sudah terlihat akan berkurang permintaan terhadap jumlah barang. Nah, terus semakin harga itu semakin naik, itu jumlah barang yang diminta itu akan semakin sedikit. Nah, ini menunjukkan kurva permintaan. Kurva permintaan ini bergerak dari kiri atas menuju ke kanan bawah. Ini adalah kurva permintaan. Baik, kita lanjutkan kembali dengan yang maksud dengan kurva permintaan di sini. Secara umum ada kurva permintaan ini memiliki kemiringan atau slope negatif atau bergerak dari kiri atas ke kanan bawah. Artinya, apabila harga jeruk turun, jumlah barang yang diminta bertambah, atau sebaliknya, atau kita sebut dengan ceteris paribus. Jadi kita lihat pembagian permintaan. Permintaan itu kita bagi menjadi dua, yaitu permintaan menurut daya beli konsumen dan permintaan menurut jumlah konsumen. Baik, kita bahas satu persatu. Yang pertama, permintaan menurut daya beli konsumen itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli. Artinya, permintaan ini berasal dari konsumen yang betul-betul memiliki kemampuan untuk membeli barang dan melakukan transaksi. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang didukung dengan kemampuan daya beli tetapi belum melakukan transaksi. Ya, maksudnya di sini jadi melakukan, artinya permintaan ini masih berupa keinginan untuk membeli dan belum melakukan transaksi, ya. Yang kedua adalah permintaan menurut jumlah konsumen. Ini pun dibagi menjadi dua. Yang pertama, permintaan individual, yaitu permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Nah, permintaan ini tergantung dari kemampuan masing-masing orang, ya. Yang kedua, permintaan pasar, yaitu permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Nah, permintaan ini dapat dihitung dengan menjumlahkan permintaan masing-masing orang atau individu. Selanjutnya kita lihat tentang penawaran. Ya. Definisi penawaran adalah kesanggupan penjual untuk menjual berbagai barang pada berbagai tingkat harga dalam waktu tertentu. Hukum penawaran. Makin rendah harga suatu barang, maka makin sedikit jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, makin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh para penjual. Jadi kita lihat faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan penawaran, antara lain yang pertama adalah biaya produksi.
Tinggi rendahnya biaya produksi yang dikeluarkan akan menentukan pola harga barang. Yang kedua atau B, teknologi. Semakin tinggi teknologi yang digunakan dalam memproduksi barang, maka kualitas dan jumlah barang hasil produksi bertambah dan ini berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. Yang C adalah harapan akan mendapatkan laba. Dengan harapan memperoleh keuntungan atau laba yang banyak, maka produsen berlomba-lomba untuk meningkatkan produksinya. Yang D, faktor-faktor non-ekonomi seperti bencana alam, larangan impor, dan kebijakan pemerintah. Ini akan sangat berpengaruh pada penawaran. Selanjutnya kita lihat kurva penawaran. Ini atau kita definisi dari kurva penawaran itu sendiri adalah grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Nah, kalau kita lihat di sini kebalikan dari kurva permintaan ya. Ini ada dua tabel, yaitu harga per unit dan jumlah yang ditawarkan per unit. Entah barang apa, kita ambil contoh misalkan apa yang harga segitu, misalkan kita ambil laptop ya. Kita lihat di sini ada kurva yang vertikal, di sini menunjukkan harga sama, ini berwarna hijau. Yang horizontal itu menunjukkan kuantitas barang tersebut atau jumlahnya juga ya. Nah, 10 ini menunjukkan jumlah barang karena harganya itu murah. Yang harga 20, yang bukan harga jumlah 20 itu yang membelinya itu harganya semakin naik. Jadi semakin tinggi harga, itu barang yang ditawarkan akan semakin banyak. Nah, ini adalah kurva penawaran. Kebalikan dari kurva permintaan, yaitu dari kanan atas menuju ke kiri bawah. Ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan. Kita akan berlanjut kepada harga keseimbangan atau equilibrium. Equilibrium adalah harga yang terjadi apabila jumlah barang yang diminta sama dengan jumlah barang yang ditawarkan. Kita lihat dalam bentuk kurva bahwa harga keseimbangan itu adalah perpotongan antara kurva permintaan dan kurva penawaran. Jadi kalau kita lihat yang titik di tengah ini atau kita sebut juga titik potong antara kurva permintaan dan kurva penawaran, itulah disebut dengan harga keseimbangan atau equilibrium. Demikianlah materi yang telah Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti dan tetap kalian membuat rangkuman di buku catatan. Nanti silakan buka GCR-nya, situ ada tugas kalian untuk kalian isi dan kalian kirim. Mungkin hanya itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Minggu depan kita bertemu lagi dalam materi yaitu pasar dan harga. Mungkin Ibu ucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dan kita harus tetap menjaga kesehatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.